Nggak terlalu kaget waktu Bapak Presiden Prabowo Subianto bilang siap buka hubungan diplomatik sama si Rewel. Soalnya sejak zaman Orde Baru, sikap resmi pemerintah Indonesia memang ngedukung solusi dua negara atau two-state solution buat masalah Palestina. Saya Bang Jack, ini Jurnal Plus. Tapi opsi yang lebih berani kayak bubarin rezim Zionis dan kasih rakyat Palestina hak referendum, kayaknya belum jadi pilihan serius bagi pemerintahan kita. Kalau mau disederhanain, jika si Rewel ngakuin Palestina sebagai negara berdaulat, Indonesia juga siap ngakuin si Rewel. Tapi, bukankah ini terdengar agak naif dan terlalu simpel? Masalah Palestina bukan cuma soal negara diakui atau tidak. Ini soal penjajahan, penindasan, dan bahkan genosida yang udah berlangsung puluhan tahun. Seolah-olah tragedi kemanusiaan terbesar di abad ini cukup hanya diselesaikan lewat pengakuan negara formal. Padahal yang terjadi di sana jauh lebih dalam dari sekedar urusan diplomasi. Cara pandang kayak gini tuh jelas cetek banget dan celakanya sejalan sama agenda kolonialisme dan genosida Zionis. Coba pikir, sejak kapan si Rewel punya niat baik buat ngakuin kedaulatan Palestina? Keberadaan si Rewel aja udah jadi bentuk penolakan terhadap eksistensi dan sejarah Palestina. Jadi berharap atau bahkan mengemis pengakuan dari si Rewel tuh bukan cuma miris tapi juga sama sekali nggak realistis. Meski udah basi dan gak masuk akal, cara pikir pro-Zionis ini terus aja diputar ulang, dikampanyein gede-gedean. Dengan tujuannya jelas, bikin si Rewel terlihat normal, dianggap sah sebagai sebuah negara, dan parahnya lagi dijadikan penentu bangsa Palestina di masa depan. Begini nih cara propaganda Zionis bekerja. Bukan cuma nyerang dengan senjata, tapi juga nyerang lewat pikiran, lewat narasi, dan kelihatannya damai padahal isinya dukung penjajahan dan kekerasan. Kalau pernyataan Presiden Prabowo soal kemungkinan buka hubungan diplomatik dengan si Rewel nggak segera dilurusin, bisa-bisa dimanfaatin sama pihak-pihak yang punya agenda terselubung. Soalnya wacana buat ngakuin kedaulatan si Rewel yang jelas-jelas kolonial dan ilegal di tanah Palestina, itu aja udah bikin resah kita semua. Belum dijalankan aja udah berpotensi nabrak konstitusi dan mengabaikan sejarah panjang serta suara rakyat Indonesia. Gampang banget isu ini digiring ke arah konflik internal, terutama konflik vertikal rakyat versus kalangan elit. Kita pastinya nggak mau Indonesia kebawa arus normalisasi yang sejatinya nginjak-injak amanat konstitusi, nurani kemanusiaan, dan sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Undang-Undang 1945 dengan tegas menolak segala bentuk penjajahan di dunia karena memang berlawanan sama nilai kemanusiaan dan keadilan. Jadi kalau kita sampai mendekat ke entitas penjajah kayak si Rewel, itu bukan cuma keliru, tapi juga menyimpang dari prinsip negara yang seharusnya kita junjung tinggi. Lebih dari soal isu luar negeri, dukungan rakyat Indonesia ke Palestina sudah jadi bagian dari kesadaran kolektif kita. Aksi-aksi solidaritas masyarakat kita di berbagai kota, mulai dari penggalangan dana kemanusiaan sampai sikap politik yang konsisten, semua itu bukan cuma seremoni atau basa-basi. Itu cerminan nyata bahwa rakyat Indonesia paham betul, Palestina masih jadi korban kolonialisme brutal yang belum selesai sampai saat ini. Makanya wajar banget kalau gagasan menjalin hubungan diplomatik dengan si Rewel ditolak mentah-mentah oleh mayoritas rakyat. Karena yang perlu dipahami, si Rewel itu bukan negara dalam arti sebenarnya, tapi proyek kolonial yang dibangun di atas penderitaan rakyat Palestina. Tiap hari ada rumah yang dihancurkan, anak-anak yang jadi korban, warga sipil dibantai, dan tanah Palestina terus dicaplok buat bangun pemukiman ilegal. Dalam kondisi segenting itu, apa masuk akal kalau kita justru ngajak si Rewel buat duduk bareng secara diplomatik? Berarti kita pura-pura nggak ngeliat pelanggaran hukum internasional dan prinsip dasar kemanusiaan yang terus mereka langgar. Nggak cuma nggak masuk akal, itu bisa jadi pengkhianatan terhadap nurani dan prinsip yang selama ini kita pegang sebagai bangsa. Rakyat Indonesia nggak minta muluk-muluk, cuma pengen pendekatan yang lebih adil dan berani dari pemerintah. Sudah saatnya kita berhenti bersembunyi di balik jargon solusi dua negara yang kenyataannya udah gagal total. Jargon itu terus dimanfaatkan Zionis buat nutupin kejahatannya dan ngubur harapan rakyat Palestina untuk merdeka secara penuh. Solusi sebenarnya bukan dapat pengakuan dari penjajah, tapi bubarnya kolonial bernama si Rewel. Palestina butuh keadilan, hak-haknya harus dikembalikan, para pengungsi bisa pulang, dan rakyatnya dikasih hak penuh buat nentuin nasib bangsa dan negara mereka lewat referendum. Yang terjadi di Palestina bukan seturu dua negara, tapi penjajahan gaya modern secara terang-terangan. Jadi kalau kita masih perlakukan si Rewel seolah setara dengan Palestina di panggung global, itu sama aja dong. Kita nutup mata dari fakta sejarah. Kita malah ikut-ikutan nguburin fakta bahwa yang satu penjajah dan satunya lagi korban yang terus dianiaya. Pemerintah Indonesia perlu benar-benar dengerin suara rakyatnya.
aspirasi mayoritas sudah jelas banget untuk tolak segala bentuk normalisasi dengan penjajah Zionis. Ini bukan fanatisme buta, tapi komitmen terhadap keadilan dan kemanusiaan. Sebagai bangsa yang punya sejarah panjang melawan kolonialisme, Indonesia nggak seharusnya berdiri di sisi penjajah, apalagi sampai ngasih legitimasi. Dan nggak cukup berharap dari yang atas, rakyat juga harus terus ngawal isu ini dengan kritis. Kita nggak bisa diem kalau elit politik mulai ambil langkah-langkah yang bertolak belakang dengan suara rakyat, apalagi amanat konstitusi. Prinsip menolak penjajah dalam bentuk apapun harus tetap jadi fondasi utama kita dalam politik luar negeri. Kita juga mesti waspada sama narasi perdamaian yang kelihatannya adem tapi diam-diam mempertahankan ketidakadilan. Perdamaian sejati nggak mungkin dibangun di atas reruntuhan rumah, darah anak-anak, dan tanah yang dirampas. Indonesia harus tetap berpihak pada kebenaran, pada keadilan, dan pada Palestina. Palestina nggak butuh simpati kosong atau diplomasi manis di kata-kata. Yang mereka butuhkan adalah solidaritas nyata, lewat sikap tegas anti penjajah dan keberpihakan penuh pada keadilan. Wacana normalisasi dengan si rewel bukan cuma keliru, tapi juga menyakitkan. Itu bisa melukai perjuangan panjang rakyat Palestina dan mencederai spirit kemerdekaan yang jadi jiwa bangsa Indonesia. Makanya rakyat Indonesia akan terus berdiri bersama Palestina, bukan cuma lewat ucapan, tapi lewat sikap yang jelas menolak penjajahan, genosida, dan menyerukan pembubaran total koloni Zionis dari tanah Palestina. Karena satu hal yang bisa kita percaya bersama, kemerdekaan bukan untuk dinegosiasikan, tapi diperjuangkan sampai jadi kenyataan. Saya Bang Jack, sampai jumpa.